A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Bayyinah yang kemarin sampai ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar atau kecuali hanya ya untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, ini yang mengikat itu ya, ini yang mengikat. Kalau hanya sampai kepada wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang jahiliyah juga beribadah kepada Allah. Nah, makanya ini sangat mengikat ya, kata-kata ini mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allahnya itu mukhlis, menjaga, sambil menjaga kemurnian, keaslian lahuddin, agama miliknya. Artinya ini yang diperintahkan kepada manusia itu beribadah kepada Allahnya itu dengan ibadah yang murni. Ya, kalau ibadah kan pasti ada kaifiat ya, kalau ibadah pasti ada caranya. Ini sangat mengikat sekali lagi ya. Kalau hanya karena kalau hanya beribadah kepada Allah, orang jahiliyah juga beribadah kepada Allah. Berhala itu hanya diyakini sebagai wasilah, perantara, jembatan gitu ya. Ini keyakinan orang jahiliyah ya, berhala itu hanya sebagai perantara, wasilah, jembatan, itulah yang bisa menyampaikan kecintaan dan ibadah mereka kepada Allah. Artinya mereka pun beribadah kepada Allah dengan cara lah gitu ya, dengan cara ibadah mereka. Justru Allah menyatakan mereka itu kaum musyrikin, orang-orang yang musyrik, padahal beribadahnya kepada Allah. Nah, ini sangat mengikat. Mukhlis artinya menjaga keaslian, kemurnian lahuddin, agama miliknya. Nah, hunafa artinya dengan lurus, jangan belok, jangan oleng, gagaleongan bahasa Sunda mah. Ya, beribadahlah sambil menjaga kemurnian agama milik Allah itu dengan lurus gitu, apa bahasa ininya, on the track. Karena agama Allah itu kan ada koridornya, nah tetaplah di sana. Itu ya, yang itulah ringkasannya ya. Ini sangat mengikat ya, dan hanya ini yang diperintahkan Allah kepada manusia. Ya, tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah, tidak diperintah apapun kecuali berarti hanya satu-satunya, yaitu beribadah kepada Allah dengan menjaga kemurnian agama miliknya. Ya, karena agama Islam itu ciptaan Allah, milik Allah. Manusia hanya diperintahkan untuk menjalankannya dengan seadanya. Ya, menjalankan agama dari Allah itu seadanya. Jangan dibelokkan, jangan direkayasa, jangan dipelintir, ditambah, dikurangi dan sebagainya. Amalkan seadanya.
Itu tuntutan Allahnya bagi manusia. Apalagi kalau pernah saya katakan begini, manusia ini kan ditempatkan oleh Allah itu di dunia, di bumi. Itu ya, manusia itu oleh Allah ditempatkan di dunia, di bumi. Nah, Allah menempatkan manusia di bumi itu tidak dengan perintah seperti ini, katakanlah ya, aku tempatkan kalian di bumi, tapi urus buminya, kan itu tempat tinggal kalian. Allah tidak memerintah demikian. Ya, karena Allah lah Rabbul Alamin. Nah, ini kesalahan besar, artinya kesalahan besar dan mendasar. Manusia itu adalah, itu yang suka disebut manusia lalai dari kewajibannya. Yang mengurus bumi, jangankan bumi, kan seluruh alam raya ini kan pengurusnya, yang mengurusnya itu Allah. Allah ungkapkan dengan kata-kata Rabbil Alamin. Allah lah yang mengurus seluruh alam raya, termasuk bumi, termasuk manusia di dalamnya. Nah, hanya ini kesalahan besar dan mendasar dari manusia itu, manusia meninggalkan atau mengambil lah itunya. Manusia mengambil bagian Allah, yaitu mengurus dunia, mengurus dirinya, mengurus manusia, mengurus dunia. Itu bagian Allah sebagai Rabbul Alamin. Malah bagian Allah itu diambil oleh manusia, mengambil bagian Allah sebagai Rabbil Alamin dan meninggalkan kewajibannya sebagai hamba, yaitu yang disebutkan di ayat ini. Tidak diperintah apapun oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah. Malah seperti itu ya, banyak yang seperti itu. Yang seperti itu adalah orang-orang kafir, karena beribadah kepada Allahnya jelas tidak dilakukan, dan mereka merasa bahwa mereka lah yang membereskan, yang mengadakan keberesan, yaitu di ayat wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan kepada mereka jangan merusak di bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Nah, itu kesalahan mendasar bagi manusia dan kesalahan besar. Mengambil bagian Allah sebagai Rabbil Alamin dan meninggalkan kewajibannya, yaitu liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Itulah intinya, ringkasannya dari ayat ini. Yang baru sekarang, ayat ke-6. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat itu ayat ke-6 ya. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Berat nih ayat ini nih, pernyataan ini nih. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, baik kafirnya itu ahlul kitabnya, ini sudah disebut sebelumnya ya. Di ayat pertama ini sudah disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sekali lagi nya berarti Allah membagi orang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan. Agama terakhir kan agama Islam. Nah, agama Islam yang Allah turunkan ini oleh mereka yang disebut dengan orang-orang kafir
Agama Islam yang Allah turunkan ini oleh mereka ditolak, oleh mereka diingkari, sehingga mereka tidak menganut agama Islam. Nah, maka sebutan allazina kafaru, orang-orang kafir, itu adalah orang-orang yang tidak menganut agama Islam. Secara garis besar Allah membagi menjadi dua orang kafir itu, ahlul kitab dan musyrikin. Ahlul kitab itu khusus Yahudi dan Nasrani. Disebut ahlul kitab karena mereka itu pernah, itulahnya, mereka pernah berpegang kepada kitab yang benar dari Allah. Yahudi kitabnya Taurat, Nasrani kitabnya Injil, itu benar dari Allah. Tapi ketika Allah menurunkan agama Islam, menurunkan kitab yang baru yaitu Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku, sudah tidak boleh lagi. Agamanya sudah tidak boleh lagi dianut. Sehingga Allah samakan, kalau bukan beragama Islam kafir, meskipun beragama dari Allah yaitu Yahudi dan Nasrani, tapi masa berlakunya sudah habis. Allah menyebutnya kafir karena mereka tidak mau menerima Islam, karena mereka tidak menganut agama Islam. Itulahnya diulang sedikitnya tentang sebutan allazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah membagi orang kafir, orang yang menolak, mengingkari agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam itu menjadi dua kelompok besar, ahlul kitab dan musyrikin. Nah, ayat ini ayat yang ke-6 dia, innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, baik dari golongan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, atau mereka yang menganut agama selain Islam dan bukan sebagai ahlul kitab. Allah menyebutnya musyrikin. Kalau di kita nih ya, kita menyebut nama agamanya, apakah itu Hindu, apakah Buddha, atau ternyata di seluruh dunia saat ini kan agama itu ada ribuan, bukan hanya puluhan. Agama hari ini ya di dunia itu ada ribuan. Nah, berarti satu Islam, agama di dunia ini, dua ahlul kitab, sisanya ya itulah ya Allah sebut musyrikin. Mau apapun agamanya, mau namanya apapun namanya, bagaimana bentuk agamanya dan sebagainya, pokoknya berarti Allah hanya membagi menjadi tiga agama di dunia ini. Satu Islam, dua ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kemudian sisanya yang ribuan, itulah entah apa namanya, entah siapa yang membuatnya. Karena agama yang dari Allah itu Islam, Yahudi, Nasrani. Hanya Yahudi dan Nasrani itu sudah habis masa berlakunya. Dan di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan innad dina indallahil Islam, ya, bahwa agama yang benar, agama yang diterima. Artinya apabila seseorang menganut agama apa, nah hanya agama Islam yang dibenarkan dan diterima oleh Allah. Nah, ini pernyataannya ya, sesungguhnya orang-orang kafir, baik kafir ahlul kitab ataupun musyrikin, fi nari jahannam, mereka itu berada di neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka paling rendah, paling bawah, paling berat azabnya. Dan neraka jahanam itu neraka paling rendahnya, karena disebut paling rendah itu dari segi tempat. Karena neraka baik surga ataupun neraka itu ada tingkatannya. Kalau surga tingkatannya itu ada 100.
Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kita cari dulu hadisnya nih ya. Kalau neraka itu tingkatannya ada 7. Ada neraka sakor, itulahnya ada neraka jahanam, ada neraka jahim. Nah kalau surga itu ada 100 nih ya. Nah sebentar nih ini yang menerangkan tingkatan surga. Jadi kalau surga itu tingkatannya ke atas. Kalau neraka disebut tingkatannya ke bawah. Yang paling hebat surganya yang paling atas. Kalau neraka yang paling berat itu neraka yang paling bawah. Karena neraka itu bentuknya jurang. Neraka itu bentuknya jurang. Artinya ada apa namanya ya? Dari ini nih dari mahsyar. Dari mahsyar yaitu tempat pertama manusia nanti dihidupkan lagi di akhirat itu kan di mahsyar. Di mana mahsyar ini kan bukan nama, arti mahsyar itu tempat berkumpul. Artinya seluruh manusia pertama kali dihidupkan oleh Allah itu semuanya dikumpulkan di satu tempat. Bahasa Arabnya mahsyar. Itu bahasa Arabnya mahsyar, bukan nama tempat tersebut. Nah, orang-orang kafir yang dinyatakan masuk neraka dan abadi itu masuk nerakanya tanpa hisab. Tidak dihisab ya. Padahal mahsyar itu adalah tempat sementara manusia dimunculkan. Karena tempat akhir manusia itu kan surga atau neraka. Dari mahsyar ini kemudian dibawa menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju hisaban, untuk menuju pengadilan. Bukan di mahsyarnya, tempat diadilinya, dihisabnya bukan di mahsyar. Nah, kalau orang-orang kafir karena mereka itu tidak akan dihisab, maka orang kafir itu langsung digiring, dilemparkan ke neraka dari mahsyar. Jadi pinggiran mahsyar itu adalah neraka. Ketika manusia berada di mahsyar itu mereka sudah melihat neraka. Apalagi ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya itu adalah neraka. Nah, orang-orang kafir itu orang-orang yang dinyatakan seluruh amalnya batal, gugur, sehingga tidak ada di catatan kebaikan, tidak ada catatan atau catatan amal soleh orang kafir itu kosong. Dengan catatan amal soleh yang demikian, maka mereka itu tidak dihisab, karena yang mau dihitungnya mana? Dihisab itu hitung-hitungan, balitungan bahasa Sunda banyak. Yang mau dihitungnya mana? Karena catatan amal solehnya kosong, sementara catatan dosanya penuh. Jadi kalau mau sebut dihitung, ditimbang apanya? Dihitung apanya? Nah, masuknya orang kafir ke dalam neraka itu dari mahsyar langsung digiring, dilemparkan, disebutnya ke jurang. Neraka itu berupa jurang. Jadi ujung mahsyar itu ada tebing gitu ya, semacam bukan tebing lah, dataran yang pinggirannya jurang. Mereka itu digiringlah ke pinggir dari mahsyar itu dan dilemparkan dari mahsyar itu langsung ke dalam neraka. Nah, ini perbandingannya, hadis ada yang menerangkan untuk perbandingannya. Ketika Rasulullah berteduh itu di bawah sebatang pohon, saat itu ditemani oleh Abu Hurairah. Dari pohon tersebut ada buahnya yang jatuh.
Nah Rasulullah SAW itu ya ini ya tidak berhenti membaca. Itu Rasulullah itu tidak berhenti membaca. Pohon jatuh saja dibaca oleh Rasulullah. Itu ada pohon, ada buah yang jatuh dari pohon dibaca oleh Rasulullah. Kepada Abu Hurairah itu Rasulullah kurang lebih bertanya berapa lama waktu yang diperlukan oleh buah itu untuk sampai ke tanah. Ya, buah dari pohon gitu ketika jatuh itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk jatuh ke tanah? Berapa detik palingannya dari ketika apalagi kalau pohonnya tidak tinggi lah gitunya, sekitar 3 meter misalnya pohonnya, terus ada buahnya yang jatuh ke tanah. Nah itu berapa lama waktu yang diperlukan buah itu untuk sampai ke tanah? Hitungan detik, semenit kelamaan. Kalau semenit 60 detik kan lama. Ini hanya beberapa detik. Nah Rasulullah kemudian menyabdakan bahwa apabila menggelindingkan atau menjatuhkan istilahnya, apabila menjatuhkan batu dari atas gitunya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, maka batu itu akan sampai ke dasarnya dalam waktu 70 tahun. Ini yang di dalam Al-Quran di surat Al-Lumazah di ujung ayatnya fi amadim mumaddadah, bahwa tebing yang nama tebing jurang yang namanya neraka fi amadim mumaddadah itu yang amat tinggi. Nah, amat tingginya artinya jurangnya sedalam apa? Nah inilah diantaranya gambaran dari Rasulullah SAW. Ya tidak berhenti membaca. Rasulullah itu ada buah jatuh saja dibaca. Jadi di pikiran, hak itulahnya ditafakuri. Ini ada buah jatuh. Ternyata kan berapa lama waktu yang diperlukan. Tapi kalau itu menjatuhkan batu ke dalam neraka, baru sampai ke tanah gitu, ke bawah, ke dasarnya itu dalam waktu 70 tahun. Artinya bentuknya jurangnya kalau neraka itu ke bawah gitu. Nah yang dari semua tingkatannya itu yang paling bawah itu yang paling berat. Azabnya ya yang paling besar lah nerakanya. Sementara kalau surga tingkatannya ke atas. Yang tertinggi itu adalah surga Firdaus namanya. Nah ini nih hadisnya nih. Kalau di dunia sekarang yang namanya air mengalir itu kemana? Air mengalir ke tempat yang lebih rendah pasti. Ya air mengalir itu ke tempat yang paling rendah, dan air ya itulah karakter air, itulah aturan untuk air yang Allah tetapkan, dia akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Di surga nanti juga tetap air itu seperti itu, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Untuk air sama ternyata. Ini diantaranya hadis yang menerangkan tingkatan surga nih ya. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Ini jelas ini tidak mudah. Masuk surga itu tidak mudah. Masuk surga itu harus dengan perjuangan dan doa. Tidak mudah. Ini di ayat awalnya sudah seperti ini. Ya Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di dalam surga itu atau surga itu terdiri dari 100 tingkatan. A'adahallahu yang Allah siapkan. Yang Allah siapkan gitu ya. Lil mujahidina fisabilillah. Nah, ini yang saya katakan tidak mudah.
Surga itu bagi orang yang bersungguh-sungguh mujahid, bersungguh-sungguh jihad. Bukan perang ya, orang yang mujahid, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini kan sejalan sebetulnya dengan sejalan nih dengan surat Al-Bayyinah ayat 5 sebelumnya tadi, bahwa Allah itu hanya meminta, Allah hanya memerintah manusia selama di dunia ini agar beribadah kepada Allah dengan menjaga keaslian agama miliknya. Nah, itu yang dituntut bersungguh-sungguh. Itu yang dituntut bersungguh-sungguh oleh Allah itu ya, beribadah kepada Allah itu dengan menjaga keaslian, kemurnian agama miliknya. Kembali ke ayat di sini nih, Allah siapkan, Allah sudah, bahkan kalau melihat fiil, melihat kata kerjanya, ini kata kerja bentuk lampau. Sesungguhnya di dalam surga itu atau surga itu terdiri dari 100 tingkatan yang telah Allah sediakan, yang telah Allah siapkan. Lil mujahidina fi sabilillah, bagi orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di sini adalah selama di dunianya bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah. Selama di dunianya kan untuk menentukan seperti apa nanti di alam kuburnya, seperti apa nanti di alam mahsyarnya, seperti apa nanti akhirnya surga atau neraka, itu semuanya kan ditentukan oleh amal, ketika di dunia hidupnya seperti apa. Itu kan yang menentukannya, ketika di dunia, selama di dunia itu hidupnya seperti apa. Nah, ini yang Allah janjikan, surga itu bagi orang yang selama hidup di dunianya itu mujahidina fi sabilillah, bersungguh-sungguh hidup di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ar. Ini setiap tingkatan surganya. Surga itu ada 100 tingkatan. Setiap 2 tingkatan, jarak antara keduanya itu atau jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkat lainnya, tingkat berikutnya, kama bainas sama'i wal ar, itu seperti jarak langit dan bumi. Sulit, susah lah membayangkannya. Memang ada hadis yang menerangkan, dibayang-bayang juga nggak akan terbayang surga. Jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu kama bainas sama'i wal ar, seperti jarak langit dan bumi. Ada nggak yang tahu? Ada yang nggak yang bisa mengukur jarak antara langit dan bumi berapa jauh? Satu planet, planet kecil biasanya, satu bintang saja itu ada yang diameternya sekian juta tahun cahaya. Itu pengisi, itu benda yang ada di antara langit dan bumi. Besarannya itu, diameternya bukan kilometer lagi angkanya, tapi sekian juta tahun cahaya. Nah, kalau jarak antara langit dan buminya, mana ada yang bisa? Tidak akan terbayang berapa jauh. Mungkin tidak akan ada angkanya. Mungkin tidak akan ada angkanya untuk menuliskan jarak antara langit dan bumi. Nah, jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Karena dialah surga paling paling nikmat, paling hebat, paling apalagi lah bahasanya gitu ya. Wa a'laha, dan dialah tingkatan surga yang paling tinggi. Nah, berarti surga itu tingkatannya ke atas.
surga yang paling jelek, jelek dalam tanda kutip lah, jeleknya surga ya, bukan. Surga yang paling rendah, yang paling jelek itu ya yang tingkatannya yang paling rendah. Tingkat semakin ke atas, nah itu berarti tingkatan surganya dengan tingkatan yang semakin baik, dan yang terbaik itu adalah yang tertinggi, surga Firdaus namanya. Jika kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Dialah surga Firdaus, itulah surga terbaik dan surga dan tingkatan tertingginya. Wa fauqahu arsyur rahman. Lah iya hadis yang mun baca nu kieu geuna. Di atas surga Firdaus itu adalah arsyur rahman, arasy tempat tinggalnya Allah. Di atas surga Firdaus itu adalah aras. Ya, nggak ada tingkatan surga yang lain kan, karena ini tingkatan surga yang paling tinggi. Di atas surga Firdaus, aras itu tempat tinggal Allah. Jadi kalau orang yang bisa harus orang yang menjadi penghuni surga Firdaus itu pasti jadi tetangganya Rasulullah dan para nabi yang lainnya, karena Rasulullah itu surganya surga yang tertinggi, pasti menjadi tetangganya Rasulullah. Dan kalau berada di surga Firdaus itu pasti jadi tetangganya Allah, karena di atas surga Firdaus itu adalah aras tempat tinggal Allah. Kan bertetangga dengan Allah enak, puguh atau enak pisan. Bertetangga dengan Allah, menjadi penghuni tempat yang terdekat dengan aras gitu, dengan tempat tinggal Allah, jadi tetangganya Allah. Berarti dengan Rasulullah satu tingkatan di dalam surga Firdaus, di atasnya adalah aras ya, tempat tinggal Allah. Wa minhu tafajjaru anhurul jannah. Dari surga tersebutlah, dari surga Firdaus itulah terpancar mata air atau mata air yang mengalir di seluruh tingkatan surga. Berarti kan ke bawah air itu mengalir. Nah, kalau surganya tingkatannya ke atas, kalau neraka tingkatannya yang paling hebat, yang paling berat itu adalah yang paling bawah. Kalau surga yang paling bawah itu malah tingkatan yang paling rendah. Kalau neraka sebaliknya. Nah, kembali ke ayatnya nih. Banyak nih ayat seperti ini, alah merinding ini merinding gitu ya, membaca ayat seperti ini. Ada gitu ya, ada orang-orang yang Allah nyatakan pasti masuk neraka dan abadi, padahal Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya, landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya itu adalah rahmatnya, kasih sayangnya, bukan murkanya. Artinya semua makhluk yang Allah ciptakan itu untuk dikasihi, disayangi, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan itu dengan maksud untuk disiksa, itu gak ada. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Ya, kenapa merekanya yaitu orang kafir yang Allah sebut orang kafirnya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Ada manusia-manusia yang Allah nyatakan fi nari jahannama khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Ya, padahalnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Agak keluar dulu lah, bukan keluar dulu, masih eratnya kaitannya konteksnya dengan mereka ini nih,
orang kafir yang dinyatakan oleh Allah masuk neraka dan abadi. Kalau boleh hanya dimunculkan pertanyaan, mengapa mereka itu dinyatakan masuk neraka dan abadi bukan sementara? Apa sih kesalahan mereka? Apa sih dosa mereka gitu kan? Kesalahan apa? Dosa apa gitu sehingga menyebabkan demikian? Ya, ayat ini kan hanya menyebut sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu yang tadinya orang kafir itu adalah orang yang menolak, orang yang mengingkari agama yang Allah turunkan. Penolakan dan pengingkaran mereka itu, jadi begini nih ya. Mereka itu yang menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan. Nah, pengingkaran, penolakan mereka itu ada di mana? Nanti pertanyaan nanti jadi ada di mana itu? Kalau bahasa Arab itu, bahasa Arabnya kan kufur. Kalau orangnya kafirnya, orangnya kafir. Kalau yang dilakukannya kufur. Nah, kufur itu adanya di mana? Kufur itu adanya di dalam hati. Penolakan itu oleh hati mereka dilakukan. Nah, artinya atau maksudnya bahwa inilah dosa yang dilakukan oleh hati mereka. Mereka tidak mau menerima agama yang Allah turunkan. Kalau orang yang menerima agama Islam yang Allah turunkan, sholatnya, zakatnya, katakanlahnya, sodakohnya, itu kan realisasi dari hati mereka menerima Islam. Kalau sholat itu sudah realisasi kan, karena memang hatinya menerima. Orang kafir itu orang yang hati mereka yang menolak, mengingkari agama Islam. Realisasinya apa? Ya, realisasinya mereka tidak mau pasti mengerjakan sholat. Mereka pasti tidak mau mengerjakan saum di bulan Ramadan. Mereka mana mau sodakoh, nggak ada di mereka itu nggak ada hal tersebut. Nah, maksudnya begini, bahwa pernyataan mereka masuk neraka dan abadi itu karena kesalahan, karena dosa, menolak. Adapun orang kafir kemudian dengan agama yang mereka buat sendiri, seperti orang jahiliyah membuat agama sendiri, yaitu dengan cara keberhalaan lah tadinya. Ini yang ada di zaman Rasulullah SAW nih. Kemudian orang-orang Majusi, mereka membuat agama sendiri. Menurut mereka Tuhannya api, lalu cara menyembahnya pasti membuat sendiri. Emang di dalam agama Majusi ada ibadahnya? Mana ada agama tanpa ibadah? Ini kisah tentang ini nih, Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Pak Persia gitu ya. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Di daerahnya di Persia, Salman ini anak dari pemimpin agama Majusi. Jadi saat itu di Persia, Iran, mereka itu Majusi, penyembah api. Pemimpinnya itu bapaknya Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi ini diberi tugas oleh bapaknya untuk menyalakan dan memadamkan api. Kalau mau beribadah, nyalakan. Selesai ibadah, padamkan. Emang kompor itu naon? Sehingga kompor wae atrek dipakai dihurungkeun setelah beres. Paruman itu yang memunculkan pertanyaan besar gitu dalam pikiran Salman Al-Farisi. Apa iya gitu agama yang benar itu seperti ini? Justru dia itu karena menjadi pelaku yang menyalakan, yang memadamkan. Kenapa Tuhan itu begini? Kenapa Tuhan itu yang seperti ini? Itunya saya yang menyalakannya. Kalau selesai, saya yang memadamkan. Berarti yang berkuasa siapa? Saya atau Tuhan? Ya berarti yang berkuasa itu siapa? Saya atau Tuhan? Saya kalau begitu. Nah muncullah penolakan Salman Al-Farisi hanya terhadap agama Majusi di sana. Akhirnya Salman Al-Farisi itu kabur. Dia melakukan pencarian agama yang benar. Salman Al-Farisi ini termasuk yang mengalami perjalanan yang berat lah gitunya, sampai pernah ditangkap, dijadikan, diperjualbelikan jadi budak. Salman Al-Farisi mengalami. Kemudian di satu tempat gitu ya, dia menemukan ada orang-orang Nasrani yang sedang beribadah. Dia masuk lalu memperhatikan, ini agama yang benar, lebih realistis sebutannya dibandingkan dengan Majusi. Ikut beberapa lama, tapi sekian lama gitu mengikuti agama Nasrani, muncul juga hal-hal yang teu kaharti ya gitu tah, gitulah mun cek urang Sunda teh mah teu kahartina agama teh kieu. Tidak bisa memahami, tidak bisa menerima, ini bukan yang benar ternyata. Kemudian melakukan pencarian lagi, akhirnya sampailah ke Mekah, di mana saat itu Rasulullah SAW masih di Mekah ya. Sampailah ke Mekah bertemu dengan Rasulullah, kemudian masuk Islam. Itunya Salman Al-Farisi itu asalnya seperti itu perjalanannya. Artinya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang di dalam beragamanya itu membuat sendiri. Padahal itu bertentangan dengan ayat kelimanya sebelumnya. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan menjaga keaslian agama milik Allah. Mereka malah agama dari Allahnya ditolak lalu membuat sendiri agamanya. Dosa itu yang menyebabkan mereka abadi di neraka. Mereka tidak mau menerima. Nah, adapun orang Majusi gitu kan, kemudian mengadakan ritual ibadah menyembah api. Kan ada ritualnya, ada ibadahnya. Salman Al-Farisi itu kan menjadi orang yang diberi tugas untuk menyalakan api ketika mau beribadah, artinya ada ritualnya. Nah, ritual yang dilakukan, ibadah yang dilakukan itu adalah realisasi dari hatinya. Kalau orang Islam, berarti orang Islam nih. Orang Islam itu kan yang menerima, hatinya menerima agama Islam. Terus realisasinya bagaimana? Pasti ada amal yang harus dilakukan. Nah, Allah menyatakan orang kafir masuk neraka dan abadi itu belum ditambah dengan apa yang mereka lakukan, belum. Ini urusan hati itu ya, urusan akidah, urusan hati itu. Ayat ini kan menyebutkan orang-orang kafir, orang yang seperti apa? Orang kafir itu orang yang seperti apa? Belumnya ditambah dengan apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan. Di awal tadi saya katakan bahwa orang kafir itu adalah orang yang menolak
mengingkari agama yang Allah turunkan, belum mengatakan melakukan apa. Menolak gitunya, mengingkari, hatinya yang melakukan penolakan dan pengingkaran. Ini berarti dosa yang dilakukan oleh hatinya, dosa yang dilakukan oleh ruhnya. Dengan pengingkaran terhadap agama Islam, kemudian mereka membuat agama sendiri. Dengan agama mereka sendiri itulah kemudian mereka melakukan amalan-amalan sesuai dengan akidah mereka. Dan yang menyebabkan seseorang masuk neraka dan abadi itu adalah tidak menerima. Adapun kemudian, ini yang saya tahu misalnya ya, kalau orang Nasrani kan ketika beribadahnya pergi ke gereja, kemudian bernyanyi, nah itu kan realisasi dari akidah mereka. Nah orang kafir masuk neraka dan abadi itu belum, itu ditambah dengan apa yang mereka lakukan belum. Kalau orang di sini ya, di televisi juga pernah melihat bagaimana orang-orang Hindu di Bali melakukan ritual, bagaimana orang Hindu di India melakukan ritual. Mengapa mereka melakukan demikian? Itu kan realisasi dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah Allah menyatakan mereka masuk neraka dan abadi itu hanya karena apa yang ada di dalam hatinya. Belumnya Allah belum menyebutkan karena mereka melakukan apa, enggak menyebut itu. Allah itu menyebut orang kafir, yaitu orang yang menolak, mengingkari agama yang Allah turunkan. Apalagi kalau kemudian mereka melakukan ritual menyembah api, misalnya Majusi, ketika mereka melakukan ritual itu kan amal. Itu kan amal gitu kan. Kalau amal pasti dihisab, kalau amal pasti akan ada balasannya. Maka setiap kali mereka beribadah, justru di mata Allah mereka itu semakin menambah jumlah dosanya. Dengan apa yang mereka lakukan itu, maka dosa mereka itu akan bertambah karena mereka beramal, karena mereka melakukan sesuatu. Dan sesuatu yang mereka lakukan itu kan urusan agama, berarti kalau ritual agama berarti itu akan menjadi dosa. Tapi sekali lagi, pernyataan innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannamnya itu karena akidahnya, karena apa yang ada di dalam hatinya, belum ditambah dengan apa yang mereka amalkan. Ya karena akidah itunya yang justru menggugurkan. Apabila mereka berbuat kebaikan, nggak ada catatannya. Justru setiap kali mereka melakukan sesuatu yang terkait dengan akidah mereka, agama mereka, itu akan masuk ke dalam catatan dosanya. Karena mereka melakukan demikian itu realisasi dari akidahnya, keyakinannya. Lah maunya mendengar abadi di neraka sukanya merinding lah gitunya. Gak kebayang gitu orang manusia harus masuk neraka dan abadi. Arti abadi itu kan selama-lamanya, gak ada ujung di situ, berarti selama-lamanya. Dan apa sih yang dialami di sana? Disiksa, nggak ada yang lain. Dengan siksaan yang mana ada di neraka siksaan yang ringan, seringan apapun sebutlah. Benar di dalam neraka itu ada tingkatannya juga, soal berat ringannya siksaan, ya. Tapi seringan apapun siksaan di neraka itu amat sangat maha berat bagi manusia. Intinya seringan apapun lah gitunya siksaan di neraka itu
amat sangat gitu maha berat bagi manusia, tidak akan ada yang sanggup. Ini kan yang menerangkan siksaan yang paling ringan itu ini yang inna ahwana ahli nari azaban man lahuna alai ini gitu apalah lupa lagi nih redaksi Arabnya. Hatta yuglima dimaghuhu, orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api, dari batu yang menyala. Itu alas kaki nanti dari batu yang menyala hingga isi kepalanya mendidih. Kalau Fir'aun entah seperti apa, Abu Lahab entah seperti apa, gitulahnya mendapatkan siksaannya. Termasuk orang Islam, jangan dikira emang orang Islam nggak ada yang di neraka yang paling dalam. Orang Islam yang masuk di neraka paling dalam itu adalah orang Islam yang tidak menegakkan, tidak memelihara sholatnya. Itu ada hadisnya yang menyebutkan orang yang tidak memelihara, tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan punya cahaya, gelap artinya ya, nanti di akhirat itu muncul dalam keadaan gelap, tidak punya cahaya, tidak punya pegangan. Kan itu burhanun, artinya bukti, itu bukti, pegangan, cahaya, dan dia akan masuk neraka bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak memelihara sholatnya, tidak menjaga sholatnya. Kan orang Islam juga banyak yang demikian. Maka di nerakanya akan bersama, Rasulullah menyebut 4 nama. Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya bedanya kalau mereka abadi, orang Islamnya hampir abadi. Jangan dikira sebentar, enak aja. Mana ada hukuman di neraka sebentar, dilemparkannya saja masuk ke nerakanya 70 tahun, masa di dalam nerakanya 2 minggu? Masa di dalam nerakanya sebulan? Kalau di jalan itu. Yang dilemparkan ke dalam neraka itu kan sampai ke dalam neraka itu dalam waktu 70 di jalan, artinya ketika dia ngoleang, sebut bahasa Sunda namanya masuk nerakanya dalam waktu 70 tahun. Nah, di dalam nerakanya berapa lama? Nah, kembali ke sini nih ya. Ini nih khalidina fiha, abadi fiha di dalamnya. Finari jahannam, di nerakanya, neraka paling dalam, neraka jahanam. Khalidina fiha, dan abadi di dalamnya. Nah, ini yang Allah tetapkan bagi orang kafir, allazina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan. Artinya kan orang-orang yang tidak mau menerima dan menganut agama Islam. Akan seperti ini nasibnya. Allah pastikan mereka masuk neraka jahanam dan abadi di dalamnya. Dan mereka pun Allah menyebutnya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Padahal makhluk Allah ini kan miliaran macamnya, jenisnya, ragamnya. Yang terburuk adalah orang kafir. Jadi semua makhluk Allah, dari semua makhluk Allah itu syarrul bariyahnya adalah innallazina kafaru. Makhluk Allah paling buruk itu adalah
orang kafir. Ini sesuainya sejalan gitu ya dengan yang ada di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang menunjukkan diantaranya ya, yang menunjukkan bahwa manusia itu makhluk terbaik. Fi ahsani taqwim, makhluk terbaik manusia itu. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami ubah keadaannya, kami balikan gitulahnya, kami balikan situasinya, manusia itu menjadi radadnahu, hu-nya itu kami balikan dia, al insannya, khalaqnal insan itu kan, fi ahsani taqwim, asalnya terbaik, summa radadnahu, kemudian kami ubah, kami balikan situasinya, manusia itu menjadi radadnahu asfala safilin, itu menjadi yang paling rendah. Aspal ya dihandap sih, aspal kan di bawah, rendah. Jadi aspal mah dihanap, aspal mah asfala safilin dari semua yang paling yang rendah-rendah, manusia yang paling rendah. Nah, jadi manusia itu bisa mengalami hal seperti itu. Pada asalnya semua manusia sama. Laqad khalaqnal insan itu fi ahsani, dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik. Lah gitunya sebaik-baik, atau kami ciptakan manusia itu sebagai makhluk yang terbaik. Summa radadnahu, kemudian kami balikan situasinya, kami ubah keadaannya. Radadnahu, kami balikan situasi manusia itu asfala safilin, menjadi makhluk yang paling rendah. Tak sesuai dengan ia, tak menjadi makhluk paling buruk itu apabila manusia itu kufur, apabila menjadi orang kafir, orang yang menolak, mengingkari ya, agama yang Allah turunkan, sangat bertolak belakang dengan yaitu pernyataan di ayat kelima, padahal Allah tidak memerintahkan apapun kepada manusia selama di bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan sambil menjaga keaslian agama milik Allah. Hanya itu tuntutan dari Allah, nggak ada yang lain. Hanya kan manusianya cara rengos gerumase pikasara balen tadi dia malah mengambil hak Allah sebagai Rabbul Alamin, mengurus dunia, membereskan dunia, itu kan eta nama apa namanya, dongeng nama. Dia mengambil hak Allah sebagai Rabbul Alamin, mengurus, mengatur, menjaga dunia, dan meninggalkan kewajibannya, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu sebetulnya kesalahan yang paling banyak, dan yang mendasar, kesalahan besar, yaitu orang-orang yang riweuh dengan urusan dunia, meninggalkan ibadah. Padahal dunia ini yang mengatur adalah Allah sebagai Rabbul Alamin. Manusia malah sibuk dengan urusan dunia dan meninggalkan ibadah. Itu yang akan mengubah manusia sebagai makhluk terbaik menjadi makhluk yang terburuk, makhluk yang paling rendah, yang paling buruk, dengan nasib berakhir di neraka dan abadi. Itu yang seburuk-buruk makhluk.